Halo Sobat Waras, apa kabar semuanya? Jumpa lagi ya dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras. Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat. Percayalah kepadanya supaya engkau tidak binasa dengan segala dosa-dosamu. Hari ini, 31 Desember, adalah penghujung tahun 2022. Dan besok, oleh anugerah Tuhan, kita akan masuk pada tahun baru, yaitu 1 Januari 2023. Pernah nggak Anda bertanya, kenapa sih harus tanggal 1 Januari? Ya, pergantian tahun. Kenapa bukan Maret, April ya? Kenapa harus 1 Januari? Ya, yang menjadi awal tahun begitu kan? Ini merupakan sebuah sejarah yang begitu panjang dan nanti kita akan lihat informasinya. Tetapi di penghujung tahun ini, sebelum Anda masuk ke 2023, saya akan kasih firman Tuhan untuk kita semua. Semoga firman Tuhan ini menguatkan kita untuk melangkah di tahun yang baru bersama dengan Tuhan. Di dalam Yesaya 55 ayat 6-9 berbunyi demikian. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebuah ajakan yang sangat luar biasa dalam kebenaran ini, supaya kita harus sungguh-sungguh mencari Tuhan. Mungkin di 2022 kita kurang serius, atau mungkin di 2022 kita belum menemukan jalan kebenaran dan hidup. Ayo, sebelum meninggalkan tahun 2022, mari ambil komitmen untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dan jalan kebenaran dan hidup itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di sorga kalau tidak melalui aku. Jadi 2022, tinggalkanlah segala kefasikan. Mari komitmen untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan, supaya Anda menemukan jalan keselamatan itu. Dan itu hanya ada dalam Yesus. Baiklah orang fasik, orang jahat, orang yang suka menutup rumah ibadah, orang yang suka merancangkan kejahatan, tinggalkan itu. Karena itu akan membawa Anda kepada kebinasaan. Anda yang suka membenci umat Tuhan beribadah, tinggalkan itu. Cepat atau lambat Anda akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan itu kepada Tuhan. Dan percayakanlah hidup kita di 2023 dalam rencana Tuhan yang kekal. Karena rencana Tuhan melebihi pikiran kita, melebihi rancangan kita. Seperti tingginya langit ya, dan dari bumi, begitulah tingginya jalanku dari jalanmu, rancanganku dari rancanganmu. Ayo carilah Tuhan selagi ia berkenan ditemui. Saatnya sekarang. Tuhan masih mau ditemui. Sebelum Anda mati, sebelum Anda meninggalkan dunia ini, carilah Tuhan. Carilah Yesus. Hiduplah sungguh-sungguh dalam Tuhan. Maka Dia akan menolong Anda. Maka Dia akan menyelamatkan Anda. Maka Dia akan melepaskan Anda dari segala kutuk musibah maut. Maka Dia akan memberikan kepada Anda jalan keluar atas setiap persoalan hidupmu. Yang paling utama, Dia menjanjikan hidup yang kekal bagi orang yang percaya kepada Dia. Itulah sedikit renungan firman Tuhan di penghujung tahun ini, dan mari kita melangkah 2023 dengan lebih giat lagi mencari Tuhan. Dan yang kedua, percayakanlah setiap rancangan kita ke dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan tahu yang terbaik dalam hidup saya dan saudara. Puji Tuhan. Dan semoga renungan ini memberkati kita semua. Dan kita akan menyaksikan kenapa sih
tahun baru itu harus tanggal 1 Januari? Ada apa sebenarnya? Oke, selamat menyaksikan. Salam waras, Tuhan memberkati, dan dukung terus Pavel 88 Channel. Pelayanan yang sedang kami kerjakan di Pedesaan, bangun rumah ibadah. Dukung terus, biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Bye-bye. Ya, Sobat Waras, setelah saya membaca ini ya, saya melihat bahwa peradaban dunia ini itu ternyata ditentukan dari kelahiran Yesus. Ya, ditentukan dari kelahiran Yesus. Atau dengan kata lain, dunia ini ya, yang mengatur dunia ini adalah Yesus Kristus. Dan kalender yang kita pakai tahun Masehi ini ternyata yang membuat juga adalah orang-orang Kristen. Jadi secara tidak langsung ya, yang menentukan dunia ini adalah Yesus. Ya, sehingga para pengikutnya diberikan hikmat untuk membuat sebuah kalender yang berlaku di seluruh dunia. Ya, kenapa? Karena kita menggunakan kalender tahun Masehi, yaitu tahun setelah Yesus lahir. Ya, jadi peradaban dunia ini itu ditentukan dari kelahiran Yesus. Makanya tahun sebelum Yesus lahir disebut dengan tahun sebelum Masehi. Tahun setelah Yesus lahir disebut dengan tahun Masehi. Dan ini berlaku di seluruh dunia. Kalau Yesus bukan Tuhan dan Juru Selamat, hal ini tidak mungkin terjadi. Seharusnya Anda bertanya, kenapa sih harus ditentukan oleh kelahiran Yesus? Ini menunjukkan dialah Tuhan dan Juru Selamat, Mesias, anak Allah yang hidup itu. Ya, kalau Anda tidak percaya kepada dia, Anda akan binasa, kawan. Ya, oke, kita lanjut ya. Itu komentar saya. Dan setelah video ini, saudara bisa memberi komentar yang waras, pandangan yang waras di dalam video ini tentunya. Kenapa tahun baru jatuh tanggal 1 Januari? Ini asal usulnya. Ya, ini dimuat oleh Tempo.co ya. Reporter Andika Dwi, editor Yudono Januar. Sabtu 31 Desember 2022. Ini ya. Ini suasana tahun baru di Jakarta ya. Tahun 2018 lalu ini. Ya, sesuai dengan keterangan foto yang saya baca ya. Ya, Tempo.co Jakarta. Penetapan 1 Januari sebagai tahun baru memang menjadi kesepakatan tak tertulis umat manusia. Bayangkan ini, kalau bukan Tuhan yang menggerakkan, siapa lagi coba. Momen ini kemudian dirayakan dengan sukacita oleh semua orang di dunia. Mulai dari pesta kembang api, ya, menulis resolusi hingga memanjatkan doa bersama. Namun, tahukah Anda mengapa tahun baru jatuh tanggal 1 Januari? Tahukah Anda? Ya, kenapa tahun baru jatuh pada 1 Januari? Ya, melansir laman ya, Britannica, dahulu kala kalender Romawi memiliki 10 bulan dan 304 hari. Kalender ciptaan Romulus pada abad ke-18 sebelum Masehi. Kemudian di era Raja Numa Pompilius 715 sampai 673 sebelum Masehi atau disebut tahun liturgi gereja, kalender tersebut diubah dengan menambahkan bulan Januari, Januarius, dan Februarius hingga berjumlah 12 bulan. Dalam sistem penanggalan Numa, Januari menjadi bulan pertama ya, menggantikan Maret. Jadi dulu awal tahun itu bulan Maret ya, bukan Januari. Istilah Januarius sendiri berasal dari kata Janus yang merupakan nama salah satu dewa Romawi. Meski begitu, saat itu 1 Januari belum ditetapkan sebagai permulaan tahun sampai 153 sebelum Masehi hingga pada 46 sebelum Masehi. Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian dengan sejumlah perubahan dan menetapkan 1 Januari sebagai pembukaan tahun ya. Kalender Julian sendiri masih mengalami revisi termasuk persoalan salah hitung tahun kabisat. Hal itu berdampak terhadap perkiraan musim dan masa tanam, pertanian, serta penentuan tanggal Paskah. Hingga pada tahun 1585, hasil perubahan kalender Julian kemudian diperkenalkan oleh Paus Gregorius VIII. Kalender tersebut kemudian disebut juga kalender Gregorian. Kalender Gregorian tetap mempertahankan 1 Januari sebagai hari tahun baru. Meski begitu, dalam perjalanannya, pengadopsian sistem penanggalan Gregorian juga mendapat penentangan dari
negara Protestan dan Ortodoks. Hanya negara-negara seperti Prancis, Spanyol, dan Italia yang mau mengadopsi sistem kalender tersebut. Inggris sendiri baru menjalankan sistem penanggalan Gregorian pada 1750 dan Amerika sekitar di tahun 1752. Sebelumnya, negara tersebut merayakan hari tahun baru pada 25 Maret. Selain mengenal asal-usul 1 Januari sebagai hari tahun baru, ternyata di tanggal tersebut juga memperingati peristiwa penting lain yang terjadi di masa modern. Peristiwa penting di 1 Januari antara lain peringatan Hari Keluarga Sedunia yang dideklarasikan oleh PBB sejak tahun 2001 serta Hari Raya Santa Perawan Bunda Maria oleh umat Katolik. Ya, itulah kawan-kawan sejarah singkat ya. Kenapa 1 Januari itu menjadi ya tahun baru umat manusia ya, yang mau tidak mau itu dirayakan oleh seluruh manusia di dunia ini ya. Apakah ada yang mengakui atau tidak mengakui itu urusan mereka ya. Tapi 1 Januari sudah merupakan kalender yang sah dipakai di Indonesia, di Arab Saudi, di seluruh dunia. Itulah. Dan kalau saya melihat bahwa orang-orang yang ada di balik ya kalender ini adalah orang-orang yang mengikuti Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Begitu kira-kira ya. Oke, thank you semuanya sudah menyaksikan video ini. Salam waras dan bye-bye.